para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, wabil khusus Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Kajian pada maghrib pada sore hari ini yaitu ngaji kitab Nasoihul Hibat yang akan disampaikan oleh beliau Karom Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Dan kajian pada sore hari ini live di kanal YouTube Masjid Al-Akbar TV, kemudian TV digital terestrial Madu TV, dan radio streaming mass media. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun berada, rahimana wa rahimakumullah. Kita mengawali majelis mulia ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita hidayah berupa ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kitab Nasoihul Ibad di pelajaran yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamsuna, utawi maqalah yang ke-50 iku an Abil Faydhi Dhinnuni al-Misri, dari Abil Faid. Abil Faid ini julukan seseorang. Faid itu artinya banjir, Pak. Apakah orangnya banjir? Mboten, banjir ilmunya. Saking banyaknya ilmu sampai disebut dengan bapaknya banjir. Dhinnuni, julukannya juga Dhinnun Al-Misri, dia seorang kebangsaan Mesir. Kalau kita apa julukannya? Al-Andonisi. Lebih singkat lagi Al-Jawi, ini Jawa. Ada yang Al-Manduri? Ada ya. Wa ismuhu Sauban ibnu Ibrahim, namanya Sauban ibnu Ibrahim. Sauban nama aslinya. Wakila Al-Faid ibnu Ibrahim wa abuhu. Wa abuhu, dan ayahnya kana Naubian. Ya, Naubi itu artinya tokoh lah. Auhadu, satu-satunya waktuhu pada zamannya itu, ilman, yang alim, yang banyak ilmunya. Jadi biasanya memang dalam satu era Bapak Ibu itu ada orang yang menonjol dalam ilmunya.
wawaroan dan wirainya. Jadi di samping ilmunya banyak, dia itu wirai. Wirai itu orang yang menghindari dunia, itu wirai, Pak. Yang menjaga jangan sampai dia terlalu terlibat di dalam urusan dunia. Apakah dalam bisnis maupun birokrasi maupun politik dan lain sebagainya. Kan sekarang kiai itu macam-macam, Pak. Kiai pengusaha, ya kiai politik, ada kiai kampung. Nggak tahu saya termasuk kiai apa, gak jelas sih. Wis muzaki ngono gak usah kiai. Saking kepentingannya MC tadi nyeluk kiai, aslinya gak, padha ae. Cari biyen-biyen niku awal ceritanya kiai itu sebenarnya, Pak. Jadi satu kampung niku ada orang punya hajat, golek sing donga lho gak ono. Akhirnya niki kiai lah kiai niku. Lah ono sing kurang ajar maneh sing nomor loro arek nom-noman. Kiai ku suka ngrayai. Ngawur ae. Ya ngrayai kitab lah. Ngrayai Quran dan ngrayai lain-lain. Wahalan, dan orang ini juga tingkah lakunya baik, Pak. Wa adaban, punya etika, lengkaplah, alim, waro, adab. Wa kana rajulan, dan adalah dia adalah seorang laki-laki nahifan, yang berpostur kurus, cengkring, keceng. Kalau kami berdua ini thamin namanya, gemoy. Ta'lu hamrotun, berwajah kemerah-merahan. Orangnya alim, warok, beradab, kurus, berwajah kemerah-merahan. Laisa biabyadil lihya, dia tidak punya jenggot putih, tadi jenggotnya hitam. Tuwfiya, dia wafat sanah khamsu wa arba'ina wa mi'atain, 245 Hijriyah. Wafatnya itu hampir semasa dengan Imam Syafi'i. Tinggal di Mesir. Sama-sama di Mesir. Di Mesir itu kan banyak ulamanya, Pak. Banyak walinya. Sampai banyaknya ulama dan wali itu sampai gak kereken, Pak. Bapak kenal Abul Laits, Imam Abul Laits. Jelas gak kenal lah, jelas gak kenal. Nek Cristiano Ronaldo kenal sampean. Imam Abul Laits itu gurunya guru, Pak, itu, Pak. Gurunya guru. Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i. Kurang alim nopo niku. Mau berziarah ke makamnya beliau itu, Pak. Ya Allah, lewat sampah-sampah becek, Pak, jijik, Masya Allah. Banyak teman-teman jamaah itu enggak mau, Ustadz, saya enggak mau ke sana, Ustadz. Ngalang-ngalih, enggak ada di Surabaya yang seperti itu. Kumuhnya, joroknya enggak ada. Padahal itu makamnya wali, gurunya Imam Syafi'i, Pak. Wong makane bapak ya awak dhewe di mulyakno kaya ngono, entahlah. Di sana itu ndak ada ghirah untuk memuliakan wali-wali yang sudah wafat. Jadi kami ke sana, Pak. Terus masuk, itu lumayan di dalam agak bersih. Ketemulah dengan teman-teman mahasiswa Al-Azhar. Cerita, Pak, ini baru direnovasi atas sumbangsih dari mahasiswa Al-Azhar dari Indonesia dan Malaysia. Urunan bangun makom niku lho, Pak. Winginane mboten ngeten Yai, winginane niku aduh wis kaya ya Allah, kumuh, Pak, kumuh. Jadi swadaya mahasiswa Al-Azhar dari Indonesia Malaysia urunan untuk bangun. Jadi pemerintah enggak ngereken itu. Panjenengan kalau turun mobil jalan ke Imam Syafi'i itu ada namanya makamnya sahabat mulia, sahabat Rasulullah namanya
Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu di situ makamnya. Tak diramut Allah. Apian makome Mbah kula dian, Pak. Itu sahabat Nabi itu. Apa karena mungkin terlalu banyaknya orang-orang mulia di sana sampai gak kober, atau karena memang SDM masyarakatnya yang kurang, penghormatan mereka terhadap ulama kurang. Makanya sekali lagi saya tegaskan, Pak, jenengan urip teng Indonesia ini luar biasa enake. Ini ada ono wong sambatan nang Indonesia kebacut, Pak. Kebacut. Namanya Sauban bin Ibrahim atau Abul Faid. Beliau pernah mengatakan begini, kullu khaifin, setiap orang yang takut, utawi setiap orang yang takut itu khaif, min syai'in, dari sesuatu, iku haribun, pasti lari. Rumus hidup, Pak. Orang yang takut dengan sesuatu pasti dia akan lari. Orang yang takut neraka karena maksiat, maka orang itu akan menghindari maksiat. Lari dari maksiat. Orang kalau takut dengan ular, niku nek ana ula mandek mriku napa melayu, Pak? Nun, pasti lari. Takut dengan harimau mendekat, enggak, lari. Haribun minhu, lari darinya. Ai faman khofa, maka barang siapa yang takut min adzabin nar, dari siksa neraka, amala, maka dia beramal amal yab'udhu minha, yang menjauhkan dia dari neraka. Niki sebenarnya rumus ini rumus yang umum, tapi diucapkan oleh seorang ulama besar menjadi nasihat yang baik. Orang itu kalau takut dengan sesuatu pasti dia akan menghindari itu. Orang yang takut dengan siksa neraka pastilah dia akan menghindari dari apapun perilaku yang menyebabkan dia masuk neraka, atau dia akan selalu menghindari dari sesuatu yang nanti akan mengarahkan dia ke neraka. Itu waras namanya, Pak. Waras. Makanya orang itu kalau takut neraka tapi dia ngelakoni perkara yang amalannya bisa menjerumuskan ke neraka, berarti enggak waras, Pak. Enggak waras. Saya mentakoni wong sing maksiat, ya sudah nggak usah orang lain lah, Pak. Kita sendiri tanya, Pak, Bapak takut neraka enggak? Takut. Lah kok saya maksiat, Pak? Nggih, kepepet deh. Ngono jawaban. Orang yang waras, Pak, kalau dia takut sesuatu dia hindari itu. Jadi naluri manusia itu akan menghindari, akan lari dari sesuatu yang hatinya takut. Nah, nek ana wong wedi kok tambah marak ngene iki stres, Pak, jenenge. Ada orang takut kok malah mendekat, ya ini ndak waras. Wa kullu raghibin, dan utawi setiap yang cinta, yang seneng, fi syai'in, di dalam sesuatu, iku talibun lahu, pasti akan mencarinya, pasti akan mendekatinya. Panjenengan suka dengan ilmu, ya mencari ilmu, mendekati ilmu. Panjenengan senang dengan orang soleh, ya mencari orang soleh, mendekati orang soleh. Sekali lagi itu namanya orang waras. Ai, yang dimaksud apa, Pak? Faman raghiba, barang siapa yang senang, yang cinta, fil jannati, di dalam surga, amala, maka dia beramal amalan ing amal, terhadap amal, yuqarribuhu, yang mendekatkan amal itu, ilaiha, terhadap surga.
Makanya ada doa apa bagaimana? Ada yang hafal Pak doanya? Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin. Wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin. Doa yang diajarkan Rasulullah. Pernah tahu atau sudah hafal Bapak Ibu? Dereng. Sampeyan tirokno sih Pak. Lah sing terus sing dihafal napa dongane niki? Allahumma barik lana kale bismika Allahumma ahya. Sampeyan tirokaken nggih Pak. Donga top niki. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin. Itu biasanya kalau haji atau umroh salah satu putarannya itu baca itu. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu ya Allah al jannata surga wa na'imaha dan semua kenikmatannya wa ma yuqarribuni ilaiha dan apapun perkara-perkara yang mendekatkan aku ke surga. Apa itu? Min qaulin ucapannya, au fi'lin atau perbuatannya, au amalin au amalnya. Jadi orang itu yang senang surga Pak, ya ini berusaha untuk bagaimana ucapannya itu cocok dengan ucapan ahli surga, amalnya cocok dengan amalan ahli surga, perbuatannya juga cocok dengan perbuatan ahli surga. Jadi kita ini sebenarnya Pak, hidup di dunia ini hanya mencocokkan saja. Ciri-cirinya kan sudah ada Pak. Di Al-Quran tentang orang surga itu seperti ini, nek ngomong koyok ngene, nek ngelakoni sesuatu seperti ini, itu kan cocok. Lah sampean kula niki cocok napa mboten? Dan itu diminta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dengan semua kenikmatannya dan apapun ya Allah perkara-perkara yang mendekatkan aku kepada surga. Apakah itu ucapan, perbuatan maupun amal. Terus apa tadi? Wa a'udzubika minan nar dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Wa ma yuqarribuni ilaiha dan apapun perkara-perkara yang mendekatkan saya kepada neraka min qaulin au fi'lin au amalin, apakah itu dari ucapan, perbuatan ataupun amal. Makanya orang itu dibentuk dengan mindset hidupnya. Kalau di otaknya ada surga, ya hari-harinya itu terus berjalan dengan jalan surga. Tapi kalau tidak ada tujuan yang pasti, makanya hidupnya bimbang, wis gak jelas, ngalor ngidul ngitan ngulon gak jelas, Pak. Ono iki melok katut merono, ono iki melok katut merono. Pelin, pelan, mencela, mencle. Jare wong Surabaya eso tempe bengine kedele ngono ta? Apa gak kualik ta iku? Baik, berikutnya wa kullu anisin utawi setiap orang yang nyaman itu merasakan damai, merasakan enak, nyaman billahi, nyaman dengan Allah. Mustauhishin, maka dia akan merasakan tidak kerasan, tidak nyaman. Bil khalqi, dengan makhluk. Insyaallah. Ini pelajaran ini diulang-ulang sebenarnya dalam kitab ini. Cuman kaul ulamanya kan berbeda. Setiap orang yang punya nyaman ke Allah, dia tidak nyaman kepada makhluk. Kemarin apa pelajaran yang lalu itu? Orang kalau sudah makrifat kepada Allah itu mencintainya. Dan orang yang makrifat terhadap dunia
menjauhinya. Makrifat itu kan kenal namanya, Pak. Orang yang kenal dengan Allah itu semakin kenal dengan Allah, semakin dekat, semakin cinta sama Allah. Tapi orang semakin kenal dunia itu sifatnya koyok ngene, tambah ado teko donya. Jadi harus dua-duanya makrifat. Makrifat Allah juga, makrifat dunia juga. Bedone nek makrifat nang Allah tambah cinta, nek makrifat nang donya tambah benci. Lah niki sampean tambah awak dhewe tambah cinta donya ya gak makrifat Pak jenenge, Pak. Napa? Nggih budak jenenge, budak itu donya. Wa fi nuskhatin, dan dalam nuskhah, dalam sebuah catatan tulisan, mustauhishin an nafsih. Dia ini juga merasa enggak nyaman dengan dirinya. Ngeten Pak, panjenengan gak ada kepinginan nggih, punya keinginan dalam hidup sing jenenge syahwat. Syahwat. Terus syahwat itu dikontrol dengan apa? Dengan akal, ilmu. Nah, ilmu ini berasal dari Allah. Contoh, panjenengan kepingin mangan enak Pak, mangan enak. Tengah-tengah Ramadan, puasa Ramadan, kepingin mangan enak. Dan duwe ngoten lho nggih. Warung ana sing buka. Jadi cara syahwat niku keturutan nggih saged. Duwe ana, warung buka. Tapi kini puasa Ramadan. Iya, coba. Makanya dia ndak nyaman. Walaupun punya uang nggak nyaman, saya ini lagi menjalankan perintahnya Allah. Itu yang dimaksud dengan muhtaushin binafsih, nggak nyaman dengan dirinya. Sini kira bapak-bapak niki anu nggih, jenis kelamin laki-laki nggih. Nik ndelok wedok ayu niku seneng napa mboten? Rondo ayu ngono seneng enggak? Iki lha apa melok guyu iki lho senengane iki. Seneng nggih, Pak. Tapi ini mboten bojo sampean. Orang kalau sudah anisin billah niku nikmat kali Allah, nyaman kali Allah, nggih ngapunten Pak. Nek delok-delok wedok-wedok sing nggo bojone. Iku koyo delok mak lampir ngono kira-kira kono mbek ini. Jadi sampean niku lho nek atine niku nang Allah, delok wong wedok sing duduk bojone iku lho, atine niku nolak ngoten lho, gak seneng. Masa sak ayu-ayune napa? Iki ya gak aku sing pidato iki ya durung tutuk ngono makome ngono, tapi aku ya cerita tok jenenge mulang ya tak critakno kabeh. Aja dikira aku ya kok wis nang ngono, enggak, aku diprotes sampean. Sampeyan pun ngoten ta ya gak, aku gak pamane sebelah itu apa gak blas. Ngeten lho Pak. Sampeyan niku nek damai kali Allah, ero nek iki barang duit gak halal. Mas yo akeh duit, gak kira senang sampeyan. Itu loh. Untuk menyatakan bahwa kita tuh anisin billah. Hati itu sudah damai dengan Allah. Delok wedok sing gak halal gak seneng, delok duit sing gak halal gak seneng. Lihat jabatan yang gak halal ya gak seneng. Tapi nek sik seneng nggih, kita itu nggak nyaman sama Allah. Belum. Ya sih harus belajar banyak, kudu tirakat maneh. Itu yang saya maksud dengan anisin billah. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsun, utawi maqalah yang ke-51 saya cut sampai di sini, memberi kesempatan jamaah mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan karena sudah 15 menit lagi kita isya. Nanti gak keduman takon sampean. Monggo yang berkenan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja. Monggo apa? Agak susah itu kan ini Ustaz. Agak susah. Iya. Susah menghindari. Masya Allah. Karena kan dunia ini kan juga ladang akhirat Ustaz. Artinya Nggih.
dengan dunia ini kita bisa mencapai akhirat. Tapi bagaimana kita mengatur hawa nafsu yang dunia ini Nah, menjadi. luar biasa. Terima kasih. Hawa nafsu. Saya kula takon nggih, datang Abah Yahya dan jamaah yang lain juga. Sampeyan sakniki kula paringi yatra sak M niku kersa napa mboten? Kula paringi dhuwit sak M kersa napa mboten? Mau. Berarti bagus. Nah, tandanya orang cinta dunia dan tidak itu kan setelah menerimanya nih lho Pak. Iki gawe apa duwike? Lah nek ana sampeyan dikei uang 1 miliar, dikasih orang uang 1 miliar, sampean gak gelem, sampean nolak. Ya betul lho. Ngene lho sampean niku. Sampel sampean niku. Gak waras sampean. Sampean terima, tapi setelah menerima inilah disebut orang hubud dunia atau tidak. Digawe nopo duit niku sing paling penting. Jadi sistem kontrol syahwat itu adalah setelah kita mendapatkannya. Nek wong ngene anu ya sedekah, Pak. Dikeluarkan untuk keperluan sosial, dikeluarkan. Ya dia ambil tapi sedikit saja cukuplah untuk hidupnya. Tapi nek wong kemaruk donya toma ya gak blas nang wong liya. Paling didomno fakir miskin hanya 1%-nya, liyane kayak foya-foya. Terus, ini yang pertama. Jadi sistem kontrol niku ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, dikemanakan rezeki niku satu. Nomor kali, yang nomor 2 Bapak Ibu. Syahwat itu kan selalu ukuran standarnya kan agama. Ini uang saya apa tidak? Ini hak saya apa tidak? Itu. Ini hak saya apa tidak? Kalau nggak hak saya ya nggak kepingin kan Pak. Tapi kalau dia hak orang terus kepingin, berarti kita itu syahwat. Ya apa sajalah. Ya uang, ya pangkat, ya wanita, harta, tahta dan wanita sami, sifatnya sama. Jadi panjenengan kalau sudah begitu ya nggak usah mikir dawa-dawa Pak. Itu ada harta, uang banyak bukan hak saya ya sudah nggak usah dipikir. Nek sampean sik mikir ya syahwat ya men. Ada orang perempuan cantik yang menawan di hati, kutuk bojoku ya wis aja dipikir lah apa mikirno bojone wong iki sampean iki. Bojo sampean iki lho sampean pikir dhewe. Atau orang lain mendapat jabatan ini di lantai itu terus sampean loro ati. Lho lha apa sampean hubungan loro ati? Enggak ada. Dan satu hal Bapak Ibu, orang yang sudah bisa mengikis syahwat itu bahwa dia tidak akan pernah melihat orang lain, dia hanya melihat dirinya sendiri. Apa yang Allah berikan kepada dirinya sing dipikir, sing disyukuri nih lho Pak. Paringi sehat ya ikut disyukuri, paringi bojo syukuri, paringi anak disyukuri, paringi sok ngaji koyo disyukuri. Dalam nggak tahu keterangan kapan niku sing wis lawas biyen niku. Malah wong niku nek adik anu Pak wis sibuk ae maca Quran, baca Quran yang banyak, diterjemahkan yang baik, direnungkan yang baik, habis waktu kita untuk berpikir sing enggak niku. Orang itu biasanya Pak berpikir sing negatif itu karena enggak duwe penggawaian aja nih. Pengangguran ada sukses pisan, pengangguran sukses. Jadi orang itu kalau menyibukkan dengan pikiran-pikiran baik dan positif, pikiran negatif tidak mungkin masuk. Tapi kalau di pikirannya negatif, terus yang positif tidak mungkin masuk. Gampang kok hidup itu kan hanya mengalihkan perhatian saja loh Pak. Manajemen hati itu, kalau hati penuh dengan kebaikan, keburukan keluar. Tapi kalau hati penuh dengan keburukan, kebaikan keluar. Jadi urip niki saingan mawon. Gede-gedean setrum. Nek setrum sing apik itu besar, yang jelek akan menghindar. Tapi kalau setrum yang jelek itu besar, yang baik juga menghindar. Orang-orang yang seperti kita ini kan juga punya nafsu semua Pak. Tapi kan diarahkan kepada nafsu lawamah. Nafsu yang menggiring kepada kebaikan. Bukan kepada nafsu yang syaitoniyah atau hayawaniyah. Syukur-syukur bisa digiring kepada nafsu
mutmainnah. Wis gak punya harapan lagi kecuali kepingin dicintai Allah, kepingin disayang Allah, gak kepingin aku. Ndelok donya iku wis kaya wis napa Pak? Tapi ya wangel ini ngomongnya gampang tapi ya prakteknya angel. Lagi-lagi Pak, terapinya dengan ilmu dan dengan tirakat. Wallahu alam. Ngoten nggih, apa ya? Nah, kula panjenengan iki nggih termasuk ikhtiar untuk bisa mencapai itu. Nggih, ngaji kumpulan wong apik-apik ngoten iki. Ngoten nggih, wallahu alam. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi monggo. Yang di belakang sebelum saya lanjutkan di makalah berikutnya. Nah, ini Ustaz. Jauh-jauh dari Malang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Ustadz, tadi tanglet tentang kita itu takut kepada Allah. Saya ingin bertanya tentang kesadaran apa yang perlu kita bangun sebagai pondasi yang kokoh di aspek keyakinan, terutama rasa takut. Karena rasa takut itu sebagai apa ya? Kita beriman pada Allah, seperti itu. Kesadaran apa yang gitu. Kita tahu pasti melakukan hal-hal yang secara tidak sengaja kita melakukan hal yang gini, terus kita takut, ya Allah, saya telah berbuat begitu. Kita harus takut, ya Allah, saya istighfar seperti itu. Ngapunten, kita bangun kokoh seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nanti di makalah berikutnya itu ada salah satu ciri-ciri orang yang makrifat. Salah satunya adalah punya sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Niki pintunya Bapak Ibu. Jadi pintu orang itu bisa merasa takut kepada Allah itu adalah merasa diawasi Allah. Muraqabah. Orang itu kalau sudah merasa diawasi Allah Pak, ruang lingkupnya itu kan hati-hati. Mau melangkah hati-hati, mau mengambil keputusan hati-hati. Apalagi mau berbuat maksiat. Waduh. Tapi kalau sudah tidak merasa diawasi Allah, lepas sudah. Ikatan itu lepas. Kana sapa-sapa iki, kana sapa-sapa iki. Wis gak apa-apa. Kana wong blas iki lho. Yes. Dan orang ini kan otomatis mengabaikan Allah. Bahwa Allah yang mengawasi dia, Allah yang menyaksikan dia, Allah yang mengetahui dia, Allah yang mendengarkan dia, Allah yang melihat dia. Sekarang apa-apa iki ya? Masya Allah. Itu Pak. Yang kedua, muraqabah itu menjadikan dia semangat ibadahnya. Aku dipantau sama Allah. Aku dilihat sama Allah. Aku semangat ibadah. Jadi walaupun tidak dilihat orang banyak, misalkan sholat malam, dia merasa semangat. Karena dia yakin dia dilihat Allah. Jadi muraqabah ini fungsinya apa? Merasa hati-hati dan waspada dalam kehidupan. Dulu Bapak Ibu, ada seorang santri bertanya kepada gurunya, Pak Yai, bagaimana saya bisa menghadirkan Allah dalam setiap lini kehidupan saya. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa menghadirkan Allah. Ini kan pekerjaan bukan mudah Pak Bu. Karena kita itu kan diuji oleh Allah dengan pandangan mata. Aku takon nang sampean kok ana bal-balan delok bal-balan ngono sampean iso eling Allah kira-kira? Enggak, karena memang begitulah. Kita diuji dengan panca indera.
Setiap hal yang menarik hati, yang kita pandang, yang kita dengar, itu pasti mengalihkan perhatian dari perhatian ke Allah. Hampir tidak mungkin Pak kita itu 24 jam hati kita terikat dengan Allah, itu hampir tidak mungkin. Mungkin saja itu pas waktu sholat, itu pun yuk kabeh. Mulai rakaat pertama sampai terakhir itu ingat Allah, yuk jamin kadang-kadang. Wong kadang takbir Allahu Akbar, jelas Allahu Akbar gak eling Allah ya ono ngono iku. Ya sing mesem-mesem iki wong. Tapi bagaimana kata beliau untuk menghadirkan Allah? Napa Pak ngomongi kiai ini? Maka kalau kamu melihat semua yang ada di hadapanmu itu Allah, kamu bisa menghadirkan Allah. Maksudnya apa? Lihat istri itu seperti melihat Allah. Lihat anak, melihat Allah. Lihat apapun, fakir miskin, melihat Allah. Tapi ini nggih berproses, mboten saged instan. Niki nek keliru memahami nggih malah angel ngeten niki. Berarti istri kita anggap Allah, kita sembah. Bukan. Kita lihat istri itu adalah ciptaan Allah yang harus dijaga, yang harus disenangkan hatinya. Menyakiti istri, menyakiti Allah. Menyenangkan istri, menyenangkan Allah. Ngoten maksud kula. Lihat fakir miskin, anak yatim itu ini makhluk Allah, ini kebesaran Allah. Menyenangkan mereka. Jadi kalau ada orang itu yang seperti ini Pak, nggak ada orang menyakiti orang lain itu. Benar dia melihat makhluk, tapi dia melihat kholiknya. Dia melihat penciptanya. Itu baru bisa hadir Pak. Nek panjenengan melihat makhluk itu melihat makhluknya Pak. Ya tidak pernah kita ingat Allah. Makanya setiap kali kita melihat siapapun, saya diundang Masjid Al-Akbar untuk ngaji seperti ini Pak. Bukan Al-Akbar yang mengundang saya, ya Allah yang mengundang saya. Saya datang atas undangan Allah. Itu namanya melihat makhluk, tapi yang ada di keyakinan kita itu adalah kholiknya. Panjenengan kan yang ada yang dari kerja ini, ada yang baru masih pakai seragam komplit dari kerja. Sama apa menyambut gaya Mas? Ya golek duit, gaya siapa sampean? Ya kayak anak bojo lah. Ini kan berarti kan dia melihat makhluk. Tapi kalau ditanya sampean apa nyambut gaya Mas? Ya aku ngelakoni perintah Allah. Nyukupi anak bojoku iki perintah Allah. Kan beda Bapak Ibu. Nah ini kalau dilatih terus Pak, enak. Hatinya enak. Ketemu guru, seolah-olah ketemu Allah. Ketemu siapapun seolah-olah ketemu Allah. Sampai ketemu orang-orang yang bermaksiat sekalipun, ingatnya Allah. Ini orang bermaksiat. Oh berarti kewajibanku untuk mengingatkan dia, agar dia taubat dari maksiatnya. Ini yang harus dibangun Pak. Ketika Rasulullah bertanya kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ditanya, apa pendapatmu wahai Abu Bakar kalau kita berdua seperti ini? Yang ketiga adalah Allah. Kalau kita berempat, yang kelima adalah Allah. Kalau kita sendirian, yang kedua adalah Allah. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Inilah akhirnya menumbuhkan Pak, menumbuhkan rasa takut. Bukan sekedar takut dengan siksanya saja, tapi benar-benar takut bahwa saya ini hidup bukan hidup dengan sendirinya, tapi dengan sistem kontrol dari Allah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Hidup merasa diawasi. Nanti ada di makalah berikutnya itu menjelaskan tentang muraqabah. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini Allah limpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.